secepatnya ya saudara tidak lembur. Ini dan pengaku Pak Wahyu dan Pak Krisno. Di konsennya pada Pak Wahyu. Ini sudah semua ada toh. Dan tadi ya, ini biasanya oleh asisten saya untuk kehadiran itu diunjurke sampai 2 jam. Dan hari ini tadi saya sudah menjelaskan absennya 2 kali untuk memenuhi persyaratan ini. Baik, sebentar lagi akan saya mulai. Keras sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua, Mas Yaki, Rina, Nabila, Ana. Lihat ini beberapa star, kita lihat Mega, Angga, Muhammad Bimar. Ya, baik. Yang kami akan sampaikan kembali adalah tentang surat berharga. Tambahkan ini. Sekarang masih ada proses. Ya, baik. Kita akan memulai surat berharga yang ke-5. Ya. Ya, surat berharga di dalam praktek. Pertama, biliet biro. Dasar hukumnya bahwa perkembangan penggunaan biliet biro di masyarakat sangat berhubungan dengan adanya kebutuhan praktis terhadap wajib pembayaran selain cek. Selain cek itu ada lagi yang namanya BG, ya, singkatan biliet biro. Tahun 2016, Bank Indonesia sebagai bank sentral menerbitkan Peraturan Bank Indonesia nomor 18 tentang PBI. Kemudian diatur lebih lanjut oleh Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18 2016. Apa itu? Pengertian biliet biro adalah rekening biro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan atau biliet biro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Jadi, biliet biro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima.
Itulah bedanya sama cek. Kalau giro itu prinsip umumnya sebagai sarana perintah hanya pemindah bukuan dari bank ke bank. Dan itu tidak dapat dipindah tangankan. Diterbitkan dalam mata uang rupiah, bukan dolar. Ditulis dalam bahasa Indonesia. Adapun syarat formal penerbitan biliet giro itu memenuhi syarat harus nama biliet giro dan nomornya. Ya. Kemudian nama bank yang tertarik. Kemudian perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik. Nama dan nomor rekening penerima, nama bank penerima, jumlah dana yang dipindah bukukan. Nah, kemudian tanggal penarikan dan tanggal efektif. Nama jelas penarik dan selalu dibuktikan dengan penanda tangan. Biliet giro berlaku mulai 1 April 2017. Tata cara pemenuhan syarat formal biliet giro harus memenuhi syarat formal, tapi sudah dijelaskan ini sama. Ini contohnya. Saudara, saya kira belum sampai ya transaksi biliet giro, atau mungkin yang sudah menjadi entrepreneur, saya kira saya itu. Nama banknya, nomornya ini, kemudian diminta saudara siapa supaya tanggal ini memindah dana atas beban rekening kami kepada rekening pada bank siapa, bank mana, dengan permintaan supaya bank ini mengkreditkan masalah tersebut sejumlah uang. Ini contoh. Kalau cek kan langsung perintah untuk membayar sejumlah uang. Tapi kalau biliet giro itu perintah untuk memindah buku. Sebagian masyarakat lebih senang pada menggunakan instrumen biliet giro daripada cek dengan alasan biliet giro dapat dibatalkan setiap saat. Biliet giro memiliki tanggal efektif. Formulir biliet giro telah distandarisasi bentuknya. Dan dalam praktek nama penerima biliet giro dikosong sehingga dapat dialihkan kepada siapapun dan diakui sebagai warga klinik. Para pihak dalam penerbitan biliet giro: 1, bank tertarik. B, penariknya siapa? Kemudian penerima siapa? Dan bank penerima. Sedangkan untuk kewajiban pihak dalam penerbitan biliet giro wajib memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pasal 3 ayat 3. Menata usahakan rekening giro penarik, menata usahakan biliet giro yang diberikan kepada penarik, melakukan verifikasi biliet giro yang ditarik oleh penarik, melaksanakan perintah pemindah bukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah, menindaklanjuti pemblokiran barangkali ada, melakukan penolakan barangkali ada, dan menata usahakan penggunaan biliet giro. Bagaimana Pak tenggang waktunya? Tenggang waktu peredaran biliet giro adalah 70 hari. Ya, diatur di dalam PPD pasal 10. Tenggang waktu efektif terhitung sejak tanggal efektif. Ya, penunjukan sebagaimana dimaksud ayat 1. Sekarang, kalau tulisannya 46B, 6B itu jawaban di soal semua 4B. Ya.
kuliah. Apa itu sertifikat deposito? Disingkat S. Sertifikat deposito itu simpanan dalam deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahkan. Saya punya, dan itu ada bunganya tiap bulan. Ya, sertifikat deposito memiliki tenor paling singkat 1 bulan dan paling lama 36 bulan. Ya. Bisa 1 tahun, bisa 1 bulan. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, ya. Sampai 12 bulan, sampai 24 bulan, sampai 36 bulan, berarti berapa tahun? 3 tahun. Kemudian ada lagi bentuk dari sertifikat deposito itu dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Sertifikat deposito dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Sertifikat deposito dalam bentuk warkat sebagaimana satu wajib bersifat atas pengeluaran. Sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh bank pada pencatatan. Soal nomor 6B, sertifikat Bank Indonesia disingkat SBI. Nah, pengertian ini saudara harus tahu lah, karena ini menyangkut hukum. Ya. SBI itu apa? Jadi orang yang tidak kuliah atau ngaku SBI kurang lebih jelas. SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau disebut Bank Pusat sebagai pengakuan utang berjangka waktu. Sifat-sifatnya atau karakteristiknya nanti ada soal bagaimana karakteristik atau ciri daripada masing-masing yang saya sebut di atas ya. Deposito, sertifikat Bank Indonesia. Surat berharga pasar uang itu disingkat SBPU. Ini juga. Apa itu SBPU? Nanti pengertiannya yang dimaksud surat berharga pasar uang SBPU adalah surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang dapat dijual belikan di pasar uang. Di Indonesia ada namanya bursa efek yang ada di Jakarta. Dulu mahasiswa bisa kuliah kerja praktek di Surabaya. Sertifikat pasar uang atau bursa efek. Tapi sekarang bursa efek di Surabaya dan Jakarta dijadikan menjadi satu. Jadi orang bisa kaya raya karena dia melakukan jual beli efek bentuknya uang. Jadi saham-saham perusahaan itu Mbak, itu bisa dijual belikan karena sifatnya PT-nya terbuka. Nah, pada saat banyak keuntungan maka saham itu akan naik harganya. Nah, itu dijual kembali. Nah, itu. Tapi sayang kita masih pandemi, saudara-saudara, jangan lupa untuk studi praktek, kunjung KKP dimana kuliah kerja praktek. Tidak apa-apa. Sambil tanya-tanya dan itu lah. Baik. Ada surat berharga komersial SBK. Surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non-bank berbentuk surat sanggup atau promissory notes dan berjangka waktu sampai dengan 1 tahun terdaftar di bank. Terakhir tentang resi gudang. Ini ono gudang itu bisa dijaminkan. Baik, kegiatan ekonomi. Kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, penyelesaian transaksi resi gudang. Pasal 1 angka 2 resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang. Jadi kalau saudara punya barang gudang itu bisa dijaminkan atau bisa dialihkan haknya atau mungkin untuk transaksi resi gudang.
Nah, ini yang terakhir, soal-soal ini bisa difoto atau nanti lewat bagas yang dipakai untuk ujian semester surat berharga itu. Tadi saya terangkan tentang B, sertifikat deposito, SBI, SBU, UBU, Persidangan, dan lainnya. Yang terakhir soalnya ciri masing-masing A sama B tadi. Jelaskan maksud dan diadakannya peraturan mengenai surat berharga lagi maksudnya lupa itu diulang alih. Kalau tidak ada Pak, ya secara rasional apa sih? Dibuatkan aturan itu kan? Aturan hukum itu dibuat ini sudah mulai pengertian yang menurut Anda sendiri. Saya kira mahasiswa bisa lah. Semua aturan itu dibuat untuk apa sih? Nah, khusus mengenai surat berharga itu. Baik, saudara sekalian, cukup itu saja. Selamat belajar. Ujiannya yaitu nanti Mas Ceki selaku Penting. nanti batasannya nanti diserahkan Langsung ke rumah Pak Kresno nggih, yang di IAKI. Oke. Mas Bagas, saya kembalikan Mas Bagas. Untuk surat berharga sudah, kita langsung lanjut lagi. Ini ada Bapak Ibu dari S2 yang ikut bergabung karena dikiranya Mas Salong dimulai ya Ibu Bapak ya. Bentar lagi nanti S2 tentang kebijakan hukum investasi. Kebijakan hukum investasi setelah ini ya. Mohon maaf, ini ada 3 kuliah. Mata kuliah harus selesai. Iya. Untuk hari ini tadi sekitar jam 1 jam 1-an untuk hukum surat berharga, kemudian kita lanjut untuk surat berharga, kemudian perlindungan konsumen, persaingan usaha. Kita tutup dulu sebentar. Untuk presensi tadi dari Pak Kresno 2 kali absen untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk tugasnya baik dari kelas reguler dan paralel. Nanti reguler sudah beberapa yang sudah mengumpulkan oleh Zaki. Kemudian untuk yang paralel nanti kita batasi sampai akhir bulan ini aja ya Bapak. Untuk yang paralel karena mereka baru saja mengetahui ada info untuk tugas ini. Ujian akhir tidak ada, teman-teman ekstensi, akan tetapi ujian akhir tersebut mengerjakan tugas yang ada di PowerPoint. Ada di PowerPoint di slide terakhir, kemudian yang itu tadi sudah sebagai ujian dari Pak Kresno untuk ujian akhir semesternya. Itu kita lanjut lagi untuk testisnya.